nanti teman-teman tidak akan dibiarkan. Teman-teman akan kita masukkan, kita inkubasi ke dalam inkubator internal Universitas Pancasila, yang dalam hal ini keberadaannya ada di inkubator Fakultas Ekonomi dan Bisnis, di mana di sini hadir ketua unitnya adalah Bapak Dr. Erwin Permana. Nah, nanti juga kita akan melibatkan dosen-dosen kewirausahaan yang akan kita bentuk sebagai tim untuk menjadi tim inkubasi untuk menjadikan produk-produk yang 15 produk ini betul-betul menjadi produk inovasi dan bahkan bisa dipatenkan. Dan ini adalah menjadi kebanggaan tidak hanya bagi teman-teman semua, tidak hanya bagi dosen kewirausahaan, tidak hanya sebagai fakultas ataupun prodi, tidak hanya sebagai kebanggaan inkubator internal Universitas Pancasila, namun ini adalah kebanggaan kita semua, kebanggaan bahwa Universitas Pancasila mampu menghasilkan produk inovasi yang dipatenkan atas hasil bimbingan binaan dari inkubator IPB. Demikian adik-adik. Kalau boleh saya bacakan, mudah-mudahan ini menjadi satu batu loncatan bagi kita untuk memicu bagaimana pembinaan kewirausahaan di Universitas Pancasila menjadi program yang diminati. Yang pertama adalah produk Kuji Milk dari FEB, kemudian Sira Healthy Dessert dari Fakultas Pariwisata, nasi kalkun merah dari FEB, santap durian dari FEB, baledak ngenah dari FEB, iMeat instant food, Imade instan atau iMeat ya, Imade instan atau iMeat instant food dari FEB, Snack in IDN dari FEB, ini yang kategori food. Kemudian yang kategori non food adalah Daphne Liu Jewelry ya dari Vcom, El Barak Official dari Vcom, Human Clothing dari Vcom, Indo Ethnic Gallery dari Fakultas Hukum, Shoes Wiki, ya Susquiki mungkin ya, sus sepatu susquiki.id dari Vcom, Eyelace Extension dari Vcom, Groovy Wedding Organizer dari FR, Komca R2M dari FR. Nah, kami belum melihat produk-produk dari fakultas atau prodi lain seperti ini. Padahal kami sudah mengirimkan surat melalui dekan untuk mendapatkan produk-produk invensi fakultas maupun prodi. Itu akan sangat sayang sekali, tapi tidak apa-apa. Mudah-mudahan ini menjadi satu contoh yang akan membangkitkan lagi semangat berwirausaha di UNED Pancasila seperti rencana kita menuju Entrepreneur University pada saatnya nanti. Baik, teman-teman, Mas Deva, Kak Fiona beserta tim, Bapak Ibu dosen, Pak Erwin, dan teman-teman mahasiswa, mudah-mudahan ini bisa dimanfaatkan karena mohon maaf, ini tidak gratis, tetapi ini adalah bentuk kepedulian kita di dalam pembinaan kewirausahaan di Universitas Pancasila yang dilakukan oleh PPK LKM. Ini adalah bukan pekerjaan yang mudah, bagaimana kita membangkitkan, menciptakan ekosistem kewirausahaan di Universitas Pancasila, sehingga kami sangat membutuhkan dukungan dari para Bapak Ibu dosen dan juga semangat dari teman-teman mahasiswa. Mudah-mudahan selama 2 kesempatan ini adik-adik tidak memaksimalkan kesempatan ini, dan teman-teman akan menjadi duta-duta wirausaha Universitas Pancasila. Ingat, ada Entrepreneur Day, ada kesempatan seluruh fakultas maupun prodi bisa memamerkan hasil wirausahanya. Acara akan diselenggarakan bertepatan dengan HUT Universitas Pancasila di sekitar 29 Oktober 2022. Baik, demikian saja Mas Deva, kami ucapkan, dan Kak Fiona atas perhatiannya, atas kesediaannya bisa memberikan bimbingannya kepada mahasiswa Universitas Pancasila, dan kami mohon maaf bila mana ada suatu hal yang mungkin pada saat ini belum sempurna di dalam
kerjasama ini kami mohon dapat dimaafkan, dan kami yakin semoga kerjasama ini memberikan manfaat yang sangat berharga baik kepada kami dan juga kepada tim inkubator IPB. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Oh ya, satu lagi, dan mohon nanti Pak Erwin Permana bisa menerima hasil binaan ini sebanyak 15 kelompok. Nanti akan kita dampingi bersama-sama ya Pak Erwin, dan Pak Erwin sebagai kepala inkubator internal Universitas Pancasila akan membimbing bersama dosen-dosen kewirausahaan di lintas fakultas. Dengan senang hati, Bu Peti. Baik, boleh Pak Erwin. Baik, terima kasih. Demikian saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mohon maaf saya jam 9 harus bergabung bersama rapat tinjauan manajemen sehingga mungkin saya tidak bisa mendampingi hingga akhir. Oh ya adik-adik, saya pada udah nutup ya. Hari ini betul-betul teman-teman akan direview, didampingi para dosen, diketahui sehingga nanti seperti apa review dari masing-masing produk, teman-teman bisa mendengarkan ya, kita tidak berteori lagi. Oke, terima kasih. Baik, selanjutnya akan ada penyerahan sertifikat sekaligus foto bersama sebelum Ibu Petiana meninggalkan ruang Zoom. Dipersilahkan Ibu untuk memberikan sertifikat kepada Mas Deva. Terima kasih Bu Peti, Mbak Meta. Selanjutnya, mohon teman-teman untuk mengaktifkan kamera karena kita akan mengambil gambar untuk dokumentasi. Ada 2 slide. Silakan diaktifkan kameranya. Foto akan diambil 2 kali. Yang pertama foto biasa, yang kedua dengan foto salam Pancasila. Oke, pertama foto biasa dulu. 1, 2, 3. Selanjutnya foto dengan salam Pancasila. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih. Selanjutnya memasuki acara inti, yaitu workshop identifikasi dan perwujudan inovasi produk oleh tim inkubator bisnis IPB. Pertama oleh Pak Deva Primadia Almada SPIMSI, dipersilahkan. Baik, terima kasih Ibu Peti, Mbak Meta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya. Apakah suara saya kedengeran, Bapak Ibu, teman-teman adik mahasiswa? Kedengeran ya? Clear, Mas Deva. Baik, makasih. Yang terhormat Kepala LPPM Universitas Pancasila, Ibu Petiana ya, selaku Kepala PPK LKM ya Ibu Pati ya, PPK LKM. Ya, PPK LKM. Pak Erwin, senior saya ini, Pak Erwin. Senior UP, senior di IPB maksudnya Pak Erwin ya. Lalu dosen kewirausahaan di Universitas Pancasila, adik-adik mahasiswa semua, dan di sini juga ada Mbak Fiona ya, dan Bapak Ibu semua. Mungkin nanti ada 2 sesi. Yang pertama saya mungkin akan menyampaikan secara umum terkait pengembangan startup inovatif ya dari perguruan tinggi melalui inkubator bisnis seperti apa gitu ya. Nanti Mbak Fiona akan menyampaikan apa yang sudah coba di mapping dari 15 proposal yang sudah masuk. Nah, mungkin supaya lebih cepat saya coba langsung share screen ya. Bentar. Apakah sudah terlihat
Bapak Ibu, teman-teman semua? Terlihat, Mas. Lihat ya. Baik, Ya, saya coba langsung cepat saja. Slide saya cukup banyak, tapi ya mudah-mudahan bisa saya sampaikan dengan cepat. Intinya ini hanya pengantar ya, pengantar dalam kita mengembangkan sebuah produk inovasi gitu ya, mengembangkan sebuah produk inovasi melalui startup. Nah, oke, ini mungkin sekilas tentang saya. Saya memang ngurusin startup di inkubator bisnis STP IPB sejak tahun 2001 ya. Saya lulus kuliah di IPB 2001, bergabung di inkubator sampai dengan sekarang gitu ya, sampai dengan sekarang. Saya juga pengurus dari AIB, Asosiasi Inkubator Bisnis Indonesia, dan juga trainer dan mentor untuk inkubator dan untuk pendampingan startup ya, sekilas seperti itu. Oke, nah mungkin sebagai pengantar ini kita kalau lihat survei yang dulu katanya negara akan makmur kalau entrepreneurnya minimal 2%. Ini survei lama ya, tapi memang ini keren banget bahwa kalau memang kita bikin sebuah entitas startup dengan produk yang keren, tentunya akan bisa memakmurkan negara kita gitu katanya. Nah, ini survei tahun 2005 katanya kita masih sedikit waktu itu ya startup yang berbasis inovatif, berbasis teknologi atau technopreneur. Nah, untuk menemukan startup, hasil kajian Ristek di 2014 bersama AIB ada 5 TOR katanya ya. Ada mulai inventor, yaitu dosen-dosen yang menghasilkan invensi-invensi, ada aktor atau startup atau tenan, ya ada bisnis incubator, ada investor dan juga ada regulator. Nah, mungkin sekilas biar supaya kita lihat bareng-bareng lagi ya Bapak Ibu juga paham apa itu incubator. Ini ada beberapa peraturan yang mungkin sudah bisa dilihat ya, peraturan Permen ya, Permenkop ya, lalu juga peraturan presiden dan seterusnya. Jadi intinya adalah inkubator itu lembaga intermediasi yang melakukan inkubasi terhadap startup atau tenan gitu ya dalam bangunan fisik. Kalau inkubasi itu proses pembinaannya. Ada siapa sih tenan itu? Tenan adalah wirausaha pemula 0 sampai 3 tahun yang inovatif berbasis teknologi. Ada tenan in wall, ada tenan out wall. Nah, ke depan mungkin di inkubator Universitas Pancasila sudah bisa tuh ada ya inkubator apa namanya ruang untuk tenan in wall supaya lebih efektif dan efisien dalam mendampingi atau menginkubasi startupnya. Nah, idealnya kayak gini, konsepnya seperti ini. Jadi ada bangunan inkubator, lalu ada tenan masuk, didampingi selama 2-3 tahun untuk yang non TIK. Yang TIK itu sekitar 12 bulan maksimal seperti itu ya. Ini cuplikan koran saja bahwa memang inkubator itu perlu karena pemerintah mentargetkan 3.500 teknopreneur katanya nih ya. 3.500 teknopreneur, ini koran tahun 2020 ya, saya cuplik. Oke, nah terkait inovasi berbasis teknologi tentunya inovasi itu tidak sama dengan invensi gitu ya. Kalau invensi kan temuan, ide, gagasan baru, tapi belum komersial. Nah, sementara kalau inovasi adalah invensi yang sudah bermanfaat bagi masyarakat, sudah menjadi produk komersial dan sudah untung, ya, sudah mendatangkan keuntungan. Jadi kalau kita jualan nggak untung ya itu juga bukan produk inovasi gitu ya, bukan produk inovasi. Kita jualannya hanya sosial saja, bagi-bagi, ya itu bukan produk inovasi. Nah, jadi ini saya cuplik juga, inovasi adalah gagasan baru diterapkan secara komersial dan mendatangkan keuntungan gitu ya, seperti itu. Oke, jadi inovasi nggak sama dengan invensi. Inovasi itu invensi plus komersialisasi gitu ya, gampangnya seperti itu. Nah, ini contoh saja ya, startup atau UMKM yang bukan binaan inkubator bisnis. Misalnya ya yang tidak ada inovasinya gitu ya. Misalnya jual beli pulsa, jamu gendong, kios-kios biasa gitu ya, grosir, eceran dan lain-lain. Itu bukan startup atau UKM yang dibina oleh inkubator. Ini contoh saja nih ya, contoh kecil inovasi. Ini contoh pengusaha tempe orang kita ya di Jogja, Pak Rustono. Dia bikin tempe biasa, tapi dia ada inovasi yang dia terapkan. Salah satunya di proses produksinya ya, di sarana prasarananya, dia di mana-mana ada exhaust fan di setiap ruangan, ada instalasi limbah untuk pembuangan sisa-sisa produksi ya,
dan juga kemasannya juga sudah ada mencantumkan apa namanya komposisi nilai gizi tempe, ya, umur simpannya, expired date gitu ya, ada barcode dan lain-lain gitu ya. Jadi kalau ke pabrik tempenya yang ada di Kyoto ini, saya pernah ke sana waktu itu 2000, kalau nggak salah 2011 atau 2010 ya, itu masuk ke pabrik tempe nggak ada bau sama sekali, nggak kayak pabrik tempe kita gitu yang ada di kita gitu ya. Pasti pabrik tempe tahu pasti kalau kita masuk akan baunya kurang kurang enak lah. Tapi kalau di sana tidak ada bau sama sekali. Ini juga nih pabriknya di sana dia dia pabriknya tidak ada pagar ya. Jadi di luar itu juga ada 2 freezer ya Bapak Ibu, kalau lihat ada 2 freezer di sini. Tiap pagi dia naruh tempe di sini sejumlah satu freezer kalau nggak salah 50 tempe. Jadi ada 2 freezer ada 100. Ditulis harganya di sini. Lalu ada kaleng di situ ya, kayak kaleng biskuit tempat naruh uang. Jadi dia setiap pagi keliling nganter tempe ke reseller-resellernya sambil dia taruh di situ juga tempe yang mau dijual. Nah ini inovasi juga nih kalau di Jepang bisa nih inovasi pemasaran Bu Meta gitu ya. Jadi tiap dia pulang dia buka tempenya, freezernya dibuka berapa kurang tempenya, dicek berapa uangnya cukup ternyata gitu ya. Nggak ada yang hilang. Nah kalau di Jepang bisa, nggak tahu kalau di Unes Pancasila ya. Taruh freezer di ruang 2, taruh produknya tenan gitu ya, nggak dipagar. Mungkin freezernya hilang kali ya, freezernya hilang gitu mungkin ya. Nah itulah makanya kalau di Jepang itu budaya kejujurannya keren banget. Pengusaha dan startupnya sama-sama jujur gitu ya. Startup dan konsumen sama-sama jujur. Yang mudah-mudahan di kita bisa deh 10 tahun lagi kali ya, 5 sampai 10 tahun lagi. Amin. Ini contoh lagi inovasi kemasan ya. Kemasan misalnya tadinya hanya kemasan biasa gitu ya pakai plastik. Di sealernya juga pakai biasa. Lalu ada inovasi kemasan standing pouch ya dengan desain digital printing, itu juga inovasi. Jadi teknologi itu nggak terlalu harus high tech, mesin canggih-canggih, tapi ada keterbaruan yang memang bisa meningkatkan nilai jual ya, nilai ekonomis dan nilai jual dari produk yang dihasilkan seperti itu. Ini contoh lagi ya. Tadinya mungkin keripiknya, slice-nya secara manual ya, irisnya. Lalu inkubator memperkenalkan invensinya dari inkubator itu slicer gelombang sehingga produknya itu tampilannya lebih cantik, lebih ukurannya lebih merata dan nilai jualnya lebih tinggi ya. Itu inovasi-inovasi yang sederhana yang memang bisa untuk startup. Nah, terkait dalam startup ya, kami sudah coba mereview sekilas proposal yang sudah masuk. Memang kalau kita lihat ya di sini mungkin teman-teman masih masuknya starting ya, masih starting, belum running dan grow ya. Nah untuk starting ini tentunya ada beberapa substansi poin atau komponen yang mesti kita apa namanya sama-sama pahami dan sama-sama coba buat gitu ya. Jadi nah ini di tahapan mana ini teman-teman mahasiswa sendiri yang tahu ya. Ada di tahapan mana sih bisnisnya saat ini gitu ya. Kalau kami lihat sekilas memang beberapa ya sudah mulai levelnya sudah mulai bagus ya. Ada yang sudah ada swot-nya dan sudah ada HPP dan seterusnya. Tapi di sebagian besar mungkin belum ada BMC dan juga action plan gitu ya. BMC dan action plan serta analisis pasar dan analisis kompetitornya belum ada. Nanti kita lihat bareng-bareng seperti apa gitu ya. Analisis pasar dan analisis kompetitor. Nah, kalau kita ngomongin startup, nah ini teorinya ya, organisasi bisnis yang berusaha menghasilkan produk dan mencari model bisnis yang tepat untuk tumbuh menjadi fase company ya. Gimana caranya? Nah, mungkin gini kita bisa lihat. Ini bukan teori ya, saya coba meresum ini dari beberapa tahun. Ada beberapa poin yang penting yang memang teman-teman mahasiswa harus coba lihat. Yang pertama ini 3 fit. Nah, kalau kita mau bikin produk atau bisnis itu ada 3 fit yang memang mungkin harus teman-teman coba identifikasi dari sekarang untuk produk atau ide produk masing-masing. Fit yang pertama apa? Fit yang pertama adalah problem solution fit ya. Nah, jadi bisnis atau produk ataupun jasa yang kita coba create, apakah itu menjadi solusi dari problem yang ada di masyarakat. Jadi bisnis yang jadi kita gini, istilahnya sell the problem, you solve not the product gitu ya. Sell the problem, you solve not the product. Nah itu keren. Kalau kita jualan produk aja,
Nah, itu nggak keren. Tapi kalau kita jualan solution for problem yang ada itu keren ya. Jadi misalnya contoh simpelnya seperti ini. Di suatu daerah ada sebuah komoditas yang pada saat peak season itu terbuang ya, harganya murah dan tidak ada nilai jual. Nah, di situ kita bikin produk turunan yang mengembangkan varian produk turunan dari bahan baku tersebut sehingga nilai jualnya tinggi. Nah, itu adalah problem solution fit, salah satu contohnya. Atau simpelnya Gojek deh, Gojek juga kan problemnya kan macet ya, tingkat kemacetan yang ada di Jakarta di jam kerja. Gojek ojek konvensional itu mahal dan tawar menawar sehingga ada aplikasi yang memang mensolve problem distribusi atau kemacetan yang ada di Jakarta. Itu contoh saja ya, contoh problem solution fit. Jadi teman-teman 15 orang tim ini ya jadi sudah mulai bisa dari sekarang identifikasi, oh saya mau solve problem apa ya dari produk yang saya coba bikin gitu ya. Oke, yang kedua, fit yang kedua adalah business founder fit. Maksudnya apa? Nah, di sini tim dari entitas startup atau pra startup ya yang mau dibentuk itu harus fit ya sesuai dengan bidang fokusnya. Contoh, kalau idealnya misalnya mahasiswa kedokteran atau dari kedokteran itu bikin produk-produk kesehatan dan produk fungsional, misalnya gitu ya. Atau mahasiswa dari peternakan, kalau di PB itu dia bikin produk terkait ternak, apakah kandang dengan inovasi yang seperti apa, ataukah dari pakan, ataukah formulasi dan seterusnya. Nah, itu adalah contoh bisnis founder fit. Nah, bisnis founder fit yang lain adalah tentunya entitas startup atau pra-startup harus ada tim ya, tim bukan hanya sendiri, kalau bisa ada tim dengan berbagai expertise di dalamnya. Jadi tentunya dikoordinatori oleh seorang CEO ya, dikomandoi oleh seorang CEO yang bisa memanage timnya. Jadi di timnya itu ada yang mungkin ahli di bidang produksi, ya, ahli di bidang teknologi, ahli di bidang pemasaran, atau ahli di bidang keuangan dan seterusnya. Jadi jangan sampai dalam satu tim entitas startup itu bidang keahliannya sama. Marketing semuanya gitu ya, yang produksi siapa gitu, itu juga penting ya. Atau keahliannya produksi semuanya, formulasi semua, tapi nggak ada yang ahli marketing atau pembukuan, nah, itu repot juga, nggak jalan bisnisnya ya, seperti itu. Itu contoh saja yang bisnis founder fit. Yang ketiga adalah product market fit. Nah, kita bikin produk itu pasar mau beli nggak? Nah, ini juga penting ya, jangan sampai bikin produk yang orang beli hanya sekali pada saat pameran doang, pameran atau saat bazar ya, nextnya nggak ada lagi, repeat ordernya nggak ada lagi gitu ya. Jadi loyal konsumennya nggak ada. Ini juga penting ya Bapak Ibu. Kalau kita mau bikin produk, 3 fit ini coba mulai dilihat dari proposal yang sudah ada, apakah saya sudah ada nih tiga-tiganya fit ini gitu ya. Ataukah masih 2 fitnya, ataukah masih 1, atau belum ada sama sekali fitnya, itu nanti dicek lagi ya. Nah, jadi belum tentu ini ilustrasinya seperti ini gitu ya. Walaupun misalnya colokannya 3, tapi ya belum tentu pas gitu ya. Makanya harus kita bisa bikin yang namanya analisis pasar, analisis kompetitor, USP ya, unique selling proposition, dan juga strategi marketing yang tepat seperti apa gitu ya. Nah, nanti mungkin ada juga teori-teori sederhana untuk kita caranya meriset pasar dan seterusnya. Oke, tadi yang pertama 3 fit. Yang kedua adalah produk. Nah, ini juga di proposal yang kami coba review juga mungkin beberapa teman-teman harus juga bisa menambahkan ya apa USP-nya. Unique selling proposition dari produknya itu apa. Deskripsi singkat produk ya, simple tapi clear dan ada inovasinya. Apa sih inovasinya gitu ya. Itu harus ditambahkan di produknya nanti. Lalu kalau produk yang memang proses, produk pangan gitu ya, harus clear juga sustainability of raw materialnya. Sumber bahan baku kontinuitasnya seperti apa. Harus mulai dipikirkan. Lalu analisis kompetitor, ini juga penting Bapak Ibu ya. Kadang kita startup kalau bikin produk merasa wah produk saya satu-satunya belum ada pesaing. Nah, itu fatal kalau gitu ya. Karena itu penting banget. Pasti produk yang kita bikin sudah ada di pasaran kalau kita mau searching dengan benar, walaupun tidak sama persis tapi minimal fungsinya sama untuk produk itu gitu ya. Lalu rencana pengembangannya seperti apa? Kualitas, kuantitas ya.
saraf, mesin, dan kemasan itu juga penting ke dalam kita mengembangkan sebuah produk dan juga bisnis. Ini contoh saja deskripsi produk kefir misalnya, kefir keif. Minuman olahan susu yang mengandung 40 jenis bakteri probiotik menyehatkan dalam kemasan botol 2 ml dengan aneka varian rasa. Deskripsi produk ini simple, clear, dan memang jelas. Ada inovasinya juga di situ ya, seperti itu. Keunggulannya apa? Ini ada, teman-teman bisa lihat, ada biji kefir, 40 jenis bakteri, izin edar resmi, BPOM, dan seterusnya. Ya, ada umur simpannya cukup, ya, varian rasa, sari buah asli, alami, dan seterusnya. Itu contoh keunggulan produk. Nah, lalu analisis kompetitor. Nah, ini penting. Teman-teman mungkin bisa mulai membandingkan produk yang diusulkan dengan produk yang sejenis yang sudah ada di pasaran. Ini contoh saja ya. Contoh produk kefir misalnya, tampilan desain dengan merek lain, ini menarik gitu ya, sama-sama menarik. Harganya yang kefir per 2 botol 10.000, yang merek lain dan seterusnya berapa. Nah, itu juga kita mungkin lebih murah ya. Komposisi bakteri kita menang, lalu khasiat sama, varian rasa kita kalah dengan produk lain, umur simpan kita sama. Nah, jadi kita ada yang menang, ada yang kalah gitu ya. Nah, jangan sampai setelah kita bikin analisis kompetitor dari produk yang kita usulin, dari semua parameter kita kalah dengan produk yang sudah ada di pasaran. Ngapain juga gitu kita bikin produk ini kalau dari semua parameter itu kita kalah. Atau kita semuanya menang. Waduh, kalau menang konyol gitu ya. Anak baru misalnya semuanya menang gitu. Nah, itu juga harus dicek lagi ya. Benar nggak kita menang dari semua parameter dengan produk yang sudah ada di pasaran. Ya, supaya kita tahu positioning kita di mana sih untuk saat ini, seperti itu ya. Contoh produk lain, ini produk ekstrak dari buah apa namanya tuh? Saya lupa bahasa Indonesia. Jadi intinya ini adalah produk kesehatan ya. Produk kesehatan dari beberapa parameter, ada kandungan alkohol, ada harga ya, ada berat, kemasan, rasa, aroma, umur simpan, dan seterusnya. Jadi kita Sunmorci ini produk tenan kita menang di mana, kalah di mana, kita bisa tahu ya, seperti itu. Oke, itu yang kedua tadi produk. Nah, yang ketiga adalah pasar. Nah, ini juga penting ya, walaupun kita baru mau bikin produk, ya minimal kita harus tahu siapa segmentasi pasar kita, ya. Bisa komunitas, gender, umur, pasar menengah ke bawah atau menengah ke atas, dan seterusnya. Lalu yang kedua adalah potensi pasar. Nah, ini penting sekali, potensi pasar. Saya belum lihat di beberapa proposal yang sudah ada, ya, ide produk-produknya itu sudah coba menyusun dari yang namanya potensi pasar. Ya, secara umum belum ada secara detail. Nah, mungkin nanti kita bisa coba pada saat pendampingan kita melengkapi ya pengembangan produk yang mau diusulkan dengan analisis pasar ini. Jadi ada market size, market share, market value. Nanti seperti apa? Analisa kompetitor ya tadi juga sudah ada tadi di produk, ya bisa di produk, bisa di pasar nanti. Ya, keunggulan kita dibandingkan produk yang lain. HPP dan HET juga ya. Jadi berapa sih harga pokoknya, itu juga penting. Strategi pemasarannya seperti apa? Nah, ini juga penting ya dalam kita mengembangkan produk atau bisnis. Ini contoh terkait tadi analisis pasar. Kita kalau mau analisis pasar ada 3 poin yang mungkin kita bisa coba coba identifikasi dan juga kita cari datanya gitu ya. Yang pertama adalah market size. Berapa sih besar pasar yang tersedia gitu ya. Nah, tentunya ini based on segmentasi pasar yang kita tuju. Nah, ini harus ada juga data statistik ya. Ada pendekatan statistik yang harus kita coba cari juga ya sumbernya. Lalu yang kedua adalah market share. Berapa persen perkiraan pangsa pasar yang diambil dari market size yang tersedia. Tentunya disesuaikan dengan kapasitas sumber daya kita yang ada gitu ya. Nah, ini market share ini bisa persentasenya kira-kira saja ya. Lalu yang terakhir adalah market value, yaitu nilai pasar atau target omset per tahun yang bisa kita achieve dari produk yang kita usulkan. Nah, ini kalau kita udah bisa bikin ini akan sangat keren banget produk yang diusulinya ya. Jadi ada market size, market share, dan juga market value.
Jadi kita pada saat kita paparan di depan rektor misalnya, kita paparan Universitas Pancasila, wah produk saya target omsetnya sekian, sekian M per tahun. Dari mana dasarnya? Ada jelas dasarnya. Dari market size, dari segmentasi pasar, market size, market share, dan juga market value. Seperti itu. Ini contoh simple ya. Contoh simple market size, analisis potensi pasar dari produk Mangano, tenan kami ya. Jadi produk pangan tradisional dalam kemasan dengan teknologi kemasan alufo, beberapa lapisan alufo gitu ya, dengan sterilisasi termal. Itu siapa segmennya? TKI misalnya ya, travel, jemaah haji umroh, pelajar Indonesia, surveyor, dan seterusnya. Nah, setelah tahu target pasarnya, dia bikin lah yang kami arahkan, fasilitasi, coba yuk cari potensi pasar yang tersedia dari data statistik. Dia cari ada 1,1 juta orang misalnya di tahun 2014-2015. Nah, ini adalah proposal bisnis tahun 2016 waktu itu ya. Jadi kami mintakan cari data terbaru. Oke, dicari data terbaru. Ternyata dari potensial konsumen yang ada dan mayoritas konsumen yang sudah di mapping, ternyata totalnya ada sekitar 1,8 juta orang. Total potensi konsumen atau market size dia ya. Lalu berapa asumsi targetnya? Nah, karena waktu itu belum banyak yang memang produksi pangan tradisional dalam kemasan dengan umur simpan di atas 1 tahun ya. Jadi ada rendang, ada semur jengkol, ada ayam gulai, ayam opor, dan seterusnya. Dia asumsi targetnya 10% beraninya. Saya berani ngambil 10% dari market size yang tersedia. Dengan asumsi satu orang hanya beli 1 kali dalam setahun misalnya ya. Jadi 180.000 orang. Itulah market share saya. Lalu asumsi omset per tahun berapa? Market share dikalikan dengan harga produk. Nah, itulah sekitar 6M. Itulah target market value saya atau target omset saya dalam setahun. Nah, kalau sudah bisa bikin ini dari produknya yang diusulkan masing-masing, itu kan akan keren banget. Kan kelihatan berapa target omset kita dalam setahun gitu ya, seperti itu. Contoh yang lain tadi sari mengkudu ya, Sanmorci tadi minuman sari mengkudu. Berapa total pencinta herbal misalnya ya, karena segmentasi dia adalah herbal dan juga orang yang peduli kesehatan, ya sekitar 100 juta katanya ya, pecinta herbal. Lalu juga asumsi target pasarnya 0,1% dari 183.000, ini bukan juta ya tapi ribu, itu adalah 180.000. Asumsi omset per tahunnya kali harga produk 7,6 M ya, misalnya seperti itu. Contoh lagi produk helm misalnya ya, helm tenan kami bikin helm hasil invensi dosen dari limbah sawit. Itu dia segmentasi pasarnya adalah pengguna sepeda motor. Jadi di Jakarta 2014 ada sekitar 13 juta ya, itulah market size-nya atau market potensialnya. Dia ngambil targetnya sekitar 10%. Ya, 10% yaitu 13.000 gitu ya, 13.000 unit. Lalu ini market share omset per tahunnya 3,2 M. Itu adalah contoh-contoh penghitungan sederhana terkait market potensial. Nah, ini adalah strategi 4P gitu ya. Product, pricing, place, promotion. Nah, Bapak Ibu juga teman-teman mahasiswa juga kalau bikin produk ataupun ide produk juga mulai bisa disusun ini ya. Minimal 4P-nya ini ya. Mulai dari product, price, promotion, dan juga place. Seperti apa. Nah, ini kita nanti lihat. Pertama produk misalnya USP tadi ya. Keunggulan produk. Apa sih keunggulan produk yang saya tawarkan? Itu juga harus bisa disampaikan secara singkat dan juga clear dan juga jelas gitu ya. Oke. Lalu price. Ini juga penting nih ya. HPP. Harga pokok produksinya berapa? HET-nya berapa ya? Margin keuntungannya berapa? Nah, ini juga harus bisa mulai disusun tentunya dalam rangka nanti kalau kita bikin analisis cash flow ya. Ini kan penting ya, HPP dan seterusnya. Harga produksi berapa, harga jual berapa, keuntungan berapa. Ini contoh sederhana saja
poin-poin penting ya dalam kita menyusun HPP. Intinya ada variable cost dan juga fixed cost yang tentunya nanti bisa kita coba input dalam kita menghitung harga pokok produksi dari produk yang kita jual. Ini contoh sederhana misalnya ya. Ini contoh sederhana yang coba saya susun. Kita bikin ya beberapa produk pangan misalnya ya. Ini contoh sederhananya seperti ini. Oke. Ini keripik nangka ya. Lalu placement. Placement itu tentunya teman-teman juga harus sudah mulai identifikasi saya nanti penjualannya gimana? Apakah direct selling ataukah melalui buka outlet ataukah melalui distributor online, maklon, franchise dengan konsinyasi dengan supermarket dan seterusnya. Tahu misalnya juga apakah produk saya B2G ya, kita jualnya langsung ke pemerintah targetnya atau B2B misalnya ya, kita bikin produk antara untuk kebutuhan industri atau B2C langsung ke konsumen. Nah, itu juga harus kita bisa mulai identifikasi seperti itu. Contoh-contoh saja ya placement. Misalnya kalau produk pangan ya mungkin bisa di beberapa supermarket misalnya titip jual di supermarket. Nah, untuk yang promosi misalnya ya, ini juga penting ya promosi. Bapak Ibu juga mulai bisa nyusun nanti strategi promosinya seperti apa. Nah, kalau sudah tahu HPP-nya ya, yang dihitung dengan benar, tentunya kita dalam bikin promosi juga bisa tepat ya, nggak bakalan rugi gitu ya, seperti itu. Bisa e-marketing ya dan seterusnya. Buy one get one misalnya ya, 10.000 dapat 2, padahal HPP-nya kita udah tahu berapa misalnya ya. Kalau nggak salah ini harganya 3.000 HPP-nya ya, jadi tidak masalah. Oke. Strategi pemasaran promosi bisa di pameran, brosur, iklan, talk show, seminar, workshop, diskon ya, gratis antar sampai tempat dan seterusnya. Pilih sesuai dengan kesesuaian sumber daya yang kita punya tentunya ya. Ini contoh tadi yang kefir, HPP-nya 2.700 per botol. Jadi kalau dia bikin promo buy one get one, jadi 10.000 2 botol misalnya, itu nggak rugi ya, seperti itu. Itu contohnya saja. 4, analisis SWOT. Nah, ini juga penting ya, analisis SWOT. Beberapa proposal saya udah lihat itu ada analisis SWOT-nya ya, jadi keren banget. Nah, tentunya ini kalau bisa juga teman-teman yang lain juga bikin ya nanti ya. Nanti pada saat pendampingan ya kita gali lah semuanya poin-poin penting supaya ide bisnis atau produk yang disusun atau yang mau dikembangkan itu smart ya, smart dan realistik. Tidak ngawang-ngawang ya. Smart kan spesifik, measurable, realistic, achievable, dan juga timely atau time bound. Nanti kita lihat seperti apa. Ini ada contoh saja ya, kekuatan apa, kelemahan, peluang, dan ancaman misalnya ya dari produk kefir misalnya ya, produk tenan kefir. Ini contoh saja. Yang kelima itu BMC. Nah, mungkin teman-teman sudah pernah belajar BMC, tapi belum semuanya di proposal ada mencantumkan BMC ya. Ya, ini juga penting ya. Jadi kan BMC itu kan satu lembar paparan dari ada 9 blok bangunan yang nanti kita bisa paparkan dalam waktu yang singkat ya kepada calon mitra, calon buyer ataupun calon mitra bisnis lainnya. Nah, BMC kan bisa berfungsi untuk menarik minat calon mitra ya terhadap bisnis yang akan kita bangun. Yang kedua juga kita sebagai pengantar bisnis plan yang lengkap dan juga sebagai alat juga untuk mencari investor ya BMC. Ini contoh, ini template BMC sudah sesuai standar. Satu dari customer segment ya, siapa pelanggan kita ya, lalu juga value proposition ya, nilai tambah keunggulan yang kita tawarkan ke pelanggan itu apa. Lalu ada channels, gimana cara melakukan produk ke pelanggan, ada customer relationship, gimana cara menjaga jumlah loyal konsumen dan meningkatkan jumlah konsumen ya. Lalu ada revenue stream ya, kita omsetnya dari mana saja. Lalu ada key resources ya, SDM misalnya ya, sarana prasarana, bahan baku.
Lalu ada key partner, ya, siapa saja mitra utama kita. Kalau nggak ada mitra ini, produk kita atau bisnis kita nggak jalan gitu ya. Lalu key activities, kegiatan utamanya apa saja, dan juga cost structure ya, pengeluaran operasional tahunan apa-apa saja. Nah itu juga, nah kalau lihat bagan ini, BMC ya, kalau kita lihat yang merah itu adalah to whom ya, uh, dan juga customer. Lalu yang biru itu bagian biru ya, kalau kita pisahkan 9 blok ini, bagian kiri adalah infrastrukturnya, how ya, dan what we offer, yaitu value propositionnya itu ada di tengah yang warna hijau ya, seperti itu. Ini contoh-contoh saja, tadi ada produk Sunmorci, BMC-nya ya seperti ini, siapa segmentasi pasarnya, apa keunggulan produknya, value propositionnya apa gitu ya, channelingnya gimana ya, customer relationship-nya gimana, revenue stream-nya apa ya, lalu juga key resources-nya apa saja. Kalau tidak ada resources ini tidak jalan produknya misalnya atau bisnisnya. Key partnernya juga apa saja. Kalau tidak ada mitra ini tidak jalan bisnisnya atau produknya. Lalu key activities-nya apa saja ya, dan juga cost structure-nya apa saja, seperti itu. Contoh yang lain, beras analog salam ini produk pangan fungsional ya. Jadi beras analog dari sagu ya, sagu dan juga jagung. Ini segmentasinya clear untuk penderita diabetes, obesitas, dan juga penganut hidup sehat. Value proposition-nya IG rendah, ya, tidak ada efek samping misalnya ya. Channeling-nya seperti apa? Jual langsung konsumen, melalui restoran organik, komunitas, agen rumah sakit. Bagaimana menjaga hubungan dengan pelanggan? Ada feedback ya, ada komunikasi via telepon, email, dan seterusnya. Revenue stream-nya apa? Lalu juga key resources, key activities, ya, key partner, dan juga cost structure. Nah, contoh. Nah, BMC kalau bisa didesain secara menarik ya, karena kan BMC itu didesainnya menarik dalam satu paparan slide, sehingga menarik bagi calon-calon mitra yang melihat gitu ya. Oke, yang keenam adalah action plan. Nah, ini penting sekali action plan. Dari semua proposal yang kami lihat sepertinya belum ada satupun yang nyusun action plan gitu ya. Tapi kan ini masih ide, tapi nggak apa-apa, walaupun masih ide, kita sebaiknya sudah punya yang namanya action plan. Action plan itu kan tentunya bisa membuat visi perusahaan ataupun calon perusahaan yang kita mau bikin itu bisa lebih clear, lebih real gitu ya. Menurunkan strategi, lalu kegiatan yang dilakukan untuk membawa kemajuan. Jadi ideas into action itu harus ada action plan. Nah, action plan harus disusun secara smart ya, specific, measurable, attainable atau achievable, relevan ya, dan juga timely. Jadi action plan itu bisa untuk bisnis baru atau yang mau mengembangkan bisnis yang sudah ada. Nah, kalau ngomongin konsep action plan, ini simpel sebetulnya ya. Kita harus bisa bikin dalam bentuk tabel saja. Jadi tabelnya ada mulai dari tujuan, output, pokok kegiatan, rincian atau sub kegiatan, PIC tiap sub kegiatan, estimasi tanggal selesai, dan juga RAB. Nah, ini kita harus bisa petakan nih. Dari 15 proposal ini ya, nanti setelah pendampingan misalnya ya, akan lebih paham, lebih terfokus lah dalam mengembangkan bisnisnya setelah kita punya action plan tentunya nantinya. Ini contoh table action plan, misalnya ada output yang akan dicapai, misalnya apa gitu ya. Misalnya membuat produk 100 pieces, misalnya. Apa saja pokok kegiatan dari produk 100 pieces. Nah, dari pokok kegiatan, masing-masing pokok kegiatan ada rinciannya apa-apa saja. Sehingga sangat terinci ya, kan smart tadi ya, spesifik gitu ya. Siapa PIC-nya dari masing-masing rincian kegiatan. Kapan kira-kira mau selesai? Ya, taruhlah ini di 2022. Sekarang bulan apa? Juli ya. Agustus. Dari Agustus sampai Desember deh. Coba bikin action plan supaya ini produk ini atau ide bisnis bisa terrealisasi seperti apa outputnya atau KPI-nya apa yang mau dicapai. Dan RAB terakhir ya. Kolom terakhir adalah RAB. Ini contoh saja ya. Contoh misalnya nih, salah satu tenan kami Ledikan. Saya pengen produksi alat Ledikan 20 unit. Pokok kegiatannya mulai dari
bahan baku, bahan pendukung, melaksanakan proses produksi, uji coba alat, pengemasan, dan seterusnya. Dari masing-masing pokok kegiatan ada rincian kegiatannya, gitu ya. Pembelian bahan baku, pembuatan cetakan, dan seterusnya. Nah, ini teman-teman bisa lihat dari sini bahwa action plan itu smart ya, spesifik, tadi measurable, achievable, realistik atau relevan, dan juga timely. Ya, ada waktunya kapan, target selesainya kapan, gitu ya. Mungkin nanti bisa dilihat tuh kalau ada action plan-nya akan keren banget dari 15 proposal ini. Apa KPI-nya di Desember 2022 dan kegiatannya apa, RAB-nya berapa. Nah, ini tinggal minta dananya ke Bu Peti ya setelah ada RAB dan seterusnya tentunya. Oke, itu 6 adalah yang terakhir ya, yang terakhir dari poin-poin penting kalau kita mau bikin bisnis tentunya ya, atau ide produk. Nanti Mbak Fiona setelah ini akan coba melihat, menyampaikan poin-poin apa dari hasil mapping yang sudah dilakukan. Ini contoh-contoh saja produk-produk inovatif tenan-tenan kami. Ini ada LED ikan misalnya ya. Ini alat pengumpul ikan di laut. Ya, ini alat ini dioperasikan di kedalaman 0 sampai 5 meter di atas permukaan laut dengan menggunakan kombinasi lumensi LED. Dan ini hasil riset selama lebih dari 2 tahun ya. Jadi kalau warna biru itu nanti ikan apa yang tertarik ya, warna hijau, warna putih, warna orange, dan seterusnya. Nah, ini jadinya bisa lebih efektif dalam kita melakukan kegiatan penangkapan ikan di laut. Nah, misalnya seperti itu ya. Ini contoh beberapa produk inovatif. Ada ini ekstrak dari tanaman. Nah, ini ekstrak dari beet ya dengan teknologi spray dryer. Ini sebagai bahan bakunya, ini modelnya adalah B2B. Dia menjualnya ke industri sebagai bahan antara untuk industri. Ini salah satunya adalah dia menjual ke pabrik kerating deng kalau nggak salah waktu itu ya, untuk ekstrak herbal dari tanaman beet ini. Ada sabun madu dan sabun propolis ya, termasuk shampoo madu dan seterusnya. Yaitu contoh-contoh produk. Ada pakan instan untuk domba dan kambing. Ini Fakultas Peternakan, dia bikin formulasi pakan. Jadi kambing tidak perlu dikasih rumput lagi, dengan pakan dari dia yang berdasarkan limbah-limbah pertanian ya, tanaman pertanian, ditambah formulasi, dia umur peningkatan bobot kambingnya lebih cepat, mudah dalam penyimpanan, dan mudah dalam distribusi. Dan umur simpannya lebih tahan lama dibandingkan dengan rumput ya, seperti itu. Dia sudah ekspor ke Timur Tengah untuk produk ini, untuk pakan unta kalau nggak salah ya, di Timur Tengah seperti itu. Ada kefir ya, dari produk turunan dari susu dengan 40 jenis bakteri baik ya, yang menyehatkan tubuh misalnya ya. Ada lagi brownies dari tepung singkong ya, misalnya seperti itu. Lalu ada franchise Yorti dan Chick and Tea. Ini produk franchise teh ya. Dia punya USP murah, enak, dan juga sehat ya. Jadi ada beberapa kandungan formula yang ditambahkan sehingga lebih menyehatkan produk yang dia ciptakan. Ada lagi ini PT Rumah Rumput Laut. Ini hasil invensinya dosen ya, mengembangkan aneka kosmetik dari rumput laut. Nah ya, jadi ada krim ya, ada pomade, ada masker, dan seterusnya. Lalu ada Biki, ini juga hasil invensinya dosen, jadi produk fungsional berbahan baku chitosan gitu ya, chitosan. Jadi cangkang-cangkang krustasea. Nah, ini ada beberapa produk seperti edible coating, ada hand sanitizer, ada minuman Kitobi untuk kolesterol dan seterusnya. Ada juga ini Wonderful Agriculture Indonesia, produk ekstrak tanaman torbangun untuk meningkatkan air susu ibu gitu ya. Ini juga hasil invensi dosen IPB. Di omsetnya sudah cukup lumayan, sekitar 500-an juta per bulan gitu ya. Ini untuk seorang entitas startup yang belum lama mengembangkan bisnis sudah cukup baik gitu ya, mengembangkan produk dengan omset sekian. Ada lagi ini kosmetik berbahan baku alami
ya, PT Nectars. Dia non chemical dan based on dari tanaman yang ada endemik di Indonesia. Ya, jadi dia sama sekali tanpa kimia dan juga kosmetiknya juga aman digunakan oleh semua jenis kulit, ya, seperti itu. Oke. Lalu ada helm yang tadi helm dari limbah sawit gitu ya. Ada Ekodu, dia platform, dia mengkonekkan antara creators atau pengrajin di seluruh Indonesia dengan buyer gitu ya, dan dia bantu desainkan juga. Jadi dia cari konsumen, dia bantu desain, dia cari pengrajinnya, sehingga dia punya database sekitar 400 creator seluruh Indonesia, dan juga ya dia socialpreneurnya juga dapat gitu ya. Jadi mempekerjakan banyak orang gitu ya, menghidupkan banyak lapangan pekerjaan untuk orang banyak. Ini ada lagi startup yang bikin laminar ya, laminar airflow ya, dengan kualitas impor, harga lokal gitu ya. Jadi dia setengahnya dari harga laminar yang impor, dia bisa bikin setengahnya dari harga tersebut gitu ya. Ada Kingworm, ini untuk pets ya. Lalu ada Clean Seed ya. Clean Seed ini ya produknya kayak Go Clean gitu ya. Nah, ini juga salah satu startup kami yang di bidang TIK, dia jasa kebersihan rumah. Dia punya target dalam waktu dekat pengen punya 1000 pekerja gitu ya. Saat ini baru 200 ya. Dan dia sudah punya valuasi bisnis sekitar 8M ya. Ini juga cukup baik ya untuk seorang startup yang baru ya, baru lulus dan seterusnya. Ada Sprolina, kerupuk kulit ikan salmon ya. Lalu ada produk turunan dari sarang burung walet ya. Jadi ada masker dari sarang burung walet, ada minuman dari sarang burung walet, dan juga aplikasi budidaya sarang burung walet menggunakan smartphone. Nah, terakhir mungkin kalau saya mau ngomong lagi pengalaman mengamati tenan sukses. Ini juga bukan teori, ini saya lihat dari startup kami yang memang cukup sukses. Pertama tentunya dia bikin produk based on 3 feeds tadi ya. Mungkin teman-teman masih ingat 3 feeds itu apa saja. Lalu dia punya bisnis modelnya tepat di MC-nya. Dia punya tim yang kuat, yang keren, sesuai dengan bidang fokus bisnisnya. Ada multiple expertise ya, yang dikomandoi oleh CEO yang keren juga. Lalu dia punya visi misi, punya visi misi ya. Harus punya visi misi. Kalau enggak ya enggak terarah kita mau kemana larinya. Terus melakukan inovasi ya. Jadi enggak cukup puas dengan keadaan yang sekarang. Lalu melek digital ya. Bisa. Siang boleh nggak? Siang. Ya udah. Lalu melek digital ya, melek digital. Nah, zaman sekarang itu kalau nggak main digital ketinggalan gitu ya. Semua startup kami yang saat ini ya mereka main semua digital, pemasaran produknya via online gitu ya. Lalu juga, nah ini yang penting nih, hemat. Keuntungan hanya dikonsumsi tidak lebih dari 30%. So dari margin yang tersedia itu dia konsumsi nggak banyak untuk pribadi, ya hanya maksimal 30%. Sisanya dicemplungin lagi ke bisnisnya gitu ya. Nah, bisa nggak kita kayak gitu. Nah kita kan kalau kita kadang-kadang punya untung gede, waduh beli motor dulu gitu kan, beli motor ataupun beli apa gitu ya. Nah ini kebalik, tenan yang kami lihat sukses ya seperti ini. Lalu berbagi. Nah ini juga penting. Istilah kasarnya berapapun omset yang kita terima itu mereka keluarin zakatnya gitu ya. Jadi mau rugi mau enggak pada saat tersebut tetap keluarin zakat. Yang kami lihat dari semua tenan kami yang sukses, mereka nggak lupa ya untuk zakat. Ya mohon maaf mungkin bagi orang Muslim zakat ini penting ya. Tapi Pak Rustono yang mohon maaf orang non Muslim yang saya ceritakan di Jepang itu di Kyoto, dia juga mengeluarkan malah dia 5-10% dari penghasilannya untuk yayasan di Jepang, yayasan orang-orang yang berkebutuhan khusus atau yang kurang mampu di Jepang gitu ya. Nah, itu jadi berbagi ini
konsep ini adalah konsep yang memang universal, nggak akan jatuh miskin kalau kita berbagi ke orang yang lebih membutuhkan. Itu sih seperti itu. Itu beberapa tenan kami kita lihat seperti itu. Itu mungkin Mbak Meta dan Bapak Ibu teman-teman semua yang coba saya bisa share. Nanti mungkin akan dilanjutkan oleh Mbak Fiona ya. Jadi Iya. intinya mudah-mudahan nih melalui inkubator bisnisnya UP akan lahir nih startup-startup yang keren ya. Amin, amin. Inovatif, tangguh, mandiri, dan berdaya saing. Itu mungkin Bu Meta, saya kembalikan ke Bu Meta. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Deva untuk paparan materinya dan juga sharing. Mungkin nanti next bisa diajak ya Pak peserta ke tenan di di IPB. Ya, kalau pas waktunya pas ya bisa Iya. nanti gitu. Baik, selanjutnya ada identifikasi dan diskusi yang akan dibantu oleh Mbak Fiona Hanberia Inayah Eshut, MSI, dipersilahkan. Oh iya, Mbak Meta, nanti diskusi tanya jawabnya bisa sekalian ya, Iya, boleh materi Pak, yang saya juga dilanjut bareng-bareng aja. aja. Iya. Oke. Baik, terima kasih Mbak Meta. Saya izin share screen ya. Nanti untuk diskusi sekalian ya Pak Deva, berarti di akhir aja ya. Ya, boleh. Atau ada yang mau diskusi, mau ditanyain sekarang? Atau nanti aja, gimana? Gimana baiknya? Gimana Bu Meta? Kalau saya Sambil ikut berjalan aja. aja. Jadi Sambil teman-teman nanti aja ya, yang mau terakhir. tanya bisa langsung raise hand aja. Baik. Oke, baik. Apakah sudah terlihat share screen-nya Mbak? Lihat. Oke, baik. Dimulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk semuanya. Perkenalkan saya Fiona Hanberia Inayah, selaku staf inkubator bisnis di STP IPB. Saya bekerja di bisnis dari tahun 2011. Saat ini pendidikan saya adalah selesai di S2 Manajemen di IPB. Nah, dari hasil analisis ini didapatkan ada 8 untuk bidang pangan dan 8 untuk bidang industri kreatif dari startup di Universitas Pancasila. Yang pertama di bidang pangan ada Fuji Milk, kemudian ada Baldak Kena, kemudian ada Santap Durian, kemudian ada Kalkun Nasi Merah, ada Snack In, kemudian ada Sira, Imade Instant Food, sama satu lagi ada donat ya, lupa saya masukkan ini. Kemudian untuk industri kreatif ada Kenca R2M, ada Groovy Wedding Organizer, ada Indo Ethnic Gallery, ada Susqueki, ada A-Last Extension, kemudian ada Human Clothing, ada Deknil Jewelry, kemudian ada El Barak Official. Nah, ini hasil identifikasi dari proposal yang teman-teman startup sudah masukkan ya. Yang pertama dari Kalkun Nasi Merah, CEO-nya Angelina Simanjuntak, apakah hadir Mbak Angelina? Atau timnya apakah hadir? Iya. Apakah hadir Mbak Angelina? Atau timnya mungkin? Apakah ada yang mewakili? Ini produknya ayam kalkun ya, untuk makanan pokok dan juga pendamping laut. Pendamping lauk untuk pendamping nasi. Dan kemudian deskripsinya yaitu menyediakan ayam kalkun dengan cara yang berbeda ya, dengan berbagai varian. Nah, rencana pengembangannya sendiri, kebanyakan di proposal ini tidak menuliskan ya bagaimana rencana target pengembangan ke depannya. Jadi beberapa saya ambil bagaimana target pemasarannya. Kalau bisa dilihat mungkin ya dari yang tim Kalkun Merah, apakah memang nanti rencana pengembangannya seperti yang sudah ditampilkan di ini, nanti mungkin bisa didiskusikan dengan mentornya ya. Kemudian yang kedua untuk Baledah Ngena, ada Mbak Farah Fahira, apakah hadir dengan timnya? Kalau hadir mungkin bisa ini ya, bisa apa namanya? Raise hand ya Mbak? Iya, raise hand atau bisa boleh hadir gitu, boleh juga. Kemudian produknya keripik kaca ya, dengan deskripsinya yaitu keripik kaca dengan tekstur yang berbeda dan dibuatnya dengan cara yang berbeda juga ya katanya, inovasinya begitu. Nah, ini rencana pengembangannya juga boleh dilihat, ini target pemasarannya ya. Nanti bisa didiskusikan dengan mentornya masing-masing. Kemudian yang ketiga ada Fuji Milk. Ini ada Mbak Putri Fatihah Husna. Apakah hadir nih dengan timnya? Dengan produknya minuman susu yang dimodifikasi dengan tambahan kurma dan jahe merah. Dengan deskripsinya yaitu susu dengan inovasi baru dengan nama Fuji Milk, yaitu pioner minuman bergizi tinggi ya.
Nah, kemudian rencana pengembangannya nanti boleh disampaikan juga ya ke mentor, ini rencana-rencana pengembangannya saya belum melihat di proposal gitu. Jadi mungkin nanti bisa didiskusikan dengan tim pada saat diskusi dengan mentor sudah ada rencana target pengembangan ke depannya. Kemudian ada snack in yaitu Mas Aditya Pratama dengan produknya keripik pisang. Ini apakah hadir? Hadir, oke baik. Kemudian usahanya yaitu memproduksi keripik pisang beraneka rasa ya. Ini udah dijual secara online juga ya. Begitu. Kemudian produk pangan lainnya ada Sira Healthy Dessert Jar, Mbak Anjani Putri Kamajaya, apakah hadir? Hadir. Hadir, oke terima kasih. Produknya yaitu makanan cemilan sehat ya di dalam toples dengan deskripsi produknya dessert kekinian ya, yang berkarakter manis. Kemudian dalam jar dan juga rencana pengembangannya Mbak Anjani nanti boleh dikembangkan lagi ya misalnya mau apa jadi ke depannya seperti itu. Kemudian yang keenam ada Bismart yaitu Santap Duren, Muhammad Syahran, apakah hadir dengan timnya atau yang mewakili? Iya hadir Bu. Hadir, oke. Santap Duren ini menyajikan makanan dan minuman berbahan dasar durian ya ini di Bogor ya kalau nggak salah ya Mas ya? Wah luar biasa Iya nih, di ntar Bogor. bisa mampir nih di mana nih. Oke, Santap Duren tuh udah ada varian macam-macam ya makanannya ya. Kemudian rencana pengembangannya nanti bisa dilihat juga ini kalau ini saya lihat udah punya bisnis model kanvas ya dan pengen mengaplikasikannya dalam usahanya ya. Ya Mas, siapa nih Muhammad Syahran ya? Iya betul Bu. Oke, siap. Untuk yang ketujuh ada maaf. Yang ketujuh tadi ada Imade Instant Food yaitu CEO-nya Eli Rosdiana dengan produknya makanan instan. Mbak Eli ada atau yang mewakili? Hadir, oke. Nah ini konsep makanan instan ya, yang efisiensi waktu. Ini untuk business woman ya kalau nggak salah ya, targetnya gender nih ya. Kemudian nanti rencana pengembangannya boleh didiskusikan dengan mentor ya Mbak. Kemudian yang kedelapan ada NR Donat Huruf, apakah hadir yang mewakili? Mbak Nurlaila Azra, oke hadir ya. Ini merupakan donat huruf ya, yang menjual berbagai bentuk donat dalam bentuk huruf. Kemudian untuk selanjutnya ada bidang industri kreatif, jasa, dan pertanian. Ada yang pertama Indo-Etik Gallery, CEO-nya Mbak Kintan sama Waluya. Apakah hadir Mbak Kintan? Atau yang Hadir, Mbak. Oke, siap. Ini produknya pakaian, tas, dan souvenir dari tenun ya, Mbak ya? Betul, Mbak. Oke. Kebetulan tidak hanya dari tenun, Mm-mm. memang spesifikasinya dari kain-kain khas tradisional Indonesia. Wah, luar biasa nih Mbak Gitu. Kintan ini ya. Kayaknya kalau saya lihat dari proposalnya ini udah berjalan ya Mbak ya. Udah. Alhamdulillah, Mbak. Oke. Dan ini rencana pengembangannya apa kira-kira Mbak Kintan? Karena di sana saya belum lihat tuh. Kira-kira mau Untuk apa Mbak? rencananya itu gini, Mbak. Kami itu Mm-mm. sudah punya galeri sendiri memang. Tapi berjalan ada di rumah pribadi kami. Oh gitu. Oke. Gitu, sama dengan rumah produksi gitu. Dan itu kan memang minimalis lah, Mbak. Oke, Nggak oke. terlalu gimana. Kedepannya mungkin saya harap semoga saya bisa punya galeri sendiri, entah itu di dalam mall atau itu di small space Wah. seperti di hotel yang banyak turisnya gitu, Mbak, untuk meningkatkan memperkenalkan kembali kain-kain Indonesia ke ranah internasional gitu, Mbak. Pengennya sih gitu. Oke, siap. Gitu. Wah, ini bagus sekali ya Mbak Kintan ya. Mungkin nanti Terima di mana kasih, Mbak kalau Mbak. saat ini lokasinya di mana Mbak usahanya? Saat ini rumah produksi kami itu di Bogor, Mbak. Oh, di Bogor juga. Di mana Mbak Bogornya, Mbak? Mbak tahu Bumi Sentosa? Bumi Sentosa, nggak tahu tuh Mbak. Itu Daerahnya. kalau tol itu keluarnya sirkuit Sentul, Mbak. Oh, sirkuit Sentul Gitu, ya. iya. Oh, oke. Oh, di Arah sana sirkuit ya. Sentul di sana. Kebetulan itu memang rumah produksi kami itu beberapa blok dari rumah pribadi saya gitu, Mbak. Oh, gitu. Gitu, Tapi tersendiri ya rumah produksinya berarti ya? ya? Memang tersendiri, terpisah dengan rumah pribadi. Oke. Kemudian saya pernah coba buka kiosnya gitu, Mbak. Tapi hitungannya nggak masuk, Mbak, dengan sewa dengan income saat gitu. itu di ITC Kuningan, Jakarta. Akhirnya Soalnya mahal ya Mbak, iya betul. betul. Oke. Jadi Nanti boleh kita ngobrol-ngobrol lagi ya Mbak ya?
Nanti Iya, dengan kurang lebih mentor seperti atau itu. nanti kita boleh main mampir ya Mbak ya, mungkin karena di Boleh, Bogor boleh, ya. boleh, betul, betul, boleh banget, Mbak. Oke. Terima Oke, kasih, Mbak. makasih Mbak. Kita lanjut dulu ya Mbak Iya, ya. baik, Oke, Mbak. makasih Mbak Kintan ini yang sudah Kembali. menceritakan tentang produknya. Untuk yang kedua ada Groovy Wedding Organizer, Mbak Anjali Najah, apakah hadir atau timnya? Apakah hadir Mbak Anjali? Ini produknya manajemen pernikahan ya. Ini kalau yang belum menikah nih bisa nih dari mereka merencanakan pernikahan dari awal sampai akhir ini bisa dibantu. Kemudian untuk yang ketiga ada Sus Kweki, ada Mas Rafif Ali. Apakah hadir dengan timnya? Hadir, Mbak. Hadir. Oke, ini jasa cuci sepatu ya, servis sepatu ya. Iya, betul, Mbak. Service cleaning sepatu ya, perawatan untuk sepatu. Oke, nanti rencana pengembangannya boleh disampaikan kepada mentornya ya gitu. Kemudian yang keempat ada Humans Clothing, Mbak Lia Aprilia, apakah hadir? Mbak Lia? Hadir, Mbak. Hadir. Oke, ini penjualan kaos polos ya Mbak ya, unfinished t-shirt? Iya, betul. Oke, betul. Apakah t-shirt aja Mbak produknya? Sejauh ini baru t-shirt aja sih. Sebenarnya kita juga ada pengembangan selanjutnya itu produk dari parfum kayak gitu, cuma memang belum launching aja, Mbak. Oke, siap. Oke, terima kasih Mbak Lia. Selanjutnya yaitu ada Komca, ada Mas Raihan Raffi Muhammad, apakah hadir? Hadir, Mbak. Oke, ini pupuk organik ya Mas ya? Ya, pupuk organik yang cair. Oke, betul. Berarti nanti rencana pengembangannya bisa disampaikan kepada mentornya ya Mas ya. Kemudian yang keenam ada Eyelash Extension, Mbak Nurul Aulia, apakah hadir? Hadir, Mbak. Oh iya, betul. Ini tanam bulu mata ya Mbak ya? Iya, Dengan tanam bulu mata. Oke, betul. Nanti pengembangannya bisa didiskusikan dengan mentor ya Mbak ya. Yang ketujuh ada jewelry nih, Deknil Jewelry Mbak Zafarina Sagita. Apakah hadir Mbak Zafarina? Hadir, Mbak. Hadir. Oh, ini jual aksesoris ya Mbak ya? Iya, betul, Seperti Mbak. anting begitu ya Mbak ya? Iya. Oke. Nanti untuk pengembangan selanjutnya kita bisa diskusi dengan mentor ya Mbak ya. Untuk yang ke-8 ada El Barak Official Usama Aziz Mubarak. Apakah hadir Mas atau Mas? Apakah hadir dari El Barak Official? Belum ada ya. Ini produknya kaos polos dan tote bag ya. Nah, dari rekap proposal didapatkan ini ada yang sudah memiliki potensi pasar, ada yang sudah menuliskan potensi pasar, ada yang sudah menuliskan analisis kompetitor, ada yang sudah menuliskan HPP, ada yang sudah menuliskan BMC, tapi semuanya belum menuliskan action plan nih. Jadi beberapa seperti kalkulasi merah ini baru ada potensi pasar dan HPP, berarti analisis kompetitor sama BMC dan action plan-nya belum. Kemudian ada Balada Kenah, ini potensi pasarnya sudah, kemudian HPP-nya sudah, analisis kompetitor, BMC dan sebagainya belum. Mungkin nanti yang belum dapat dilengkapi ya sebagai salah satu kegiatan mentoring nanti gitu. Jadi nanti yang belum seperti Kujimik ini analisis kompetitor sama BMC dan action plan-nya belum. Action plan-nya nanti sesuai dengan template yang tadi diberikan oleh Pak Deva ya di terakhir itu nanti boleh nanti kita disampaikan ya template-nya. Kemudian ada Sira Healthy Diserja juga ini baru potensi pasar dan HPP, analisis kompetitor, BMC dan action plan-nya belum. Kemudian Santap Duren ini potensi pasar, analisis kompetitor, HPP-nya sudah. BMC dan action plan-nya belum. Kemudian yang Imade Instant Food, potensi pasarnya sudah, HPP-nya sudah, BMC-nya sudah. Yang belum yaitu analisis kompetitor dan action plan. Kemudian NR Donat ini potensi pasarnya sudah, HPP-nya sudah, analisis kompetitor, BMC dan action plan-nya belum. Dari bidang industri kreatif sendiri, Indo Ethnic Gallery, potensi pasarnya udah, kemudian analisis kompetitor, HPP, BMC dan action plan-nya belum, nanti mungkin bisa dilengkapi Mbak. Kemudian untuk Groovy Wedding Organizer ini potensi pasar, analisis kompetitor, HPP dan BMC-nya sudah, yang belum action plan ya. Kemudian ada Suskoki ini yang sudah yaitu potensi pasar dan HPP, yang belum analisis kompetitor, BMC dan action plan. Kemudian Komca ini potensi pasarnya sudah, analisis kompetitornya sudah, HPP-nya sudah, BMC-nya sudah, yang belum action plan-nya. Kemudian untuk Eyelash Extension potensi pasarnya sudah, analisis kompetitornya belum ya, belum ada. Kemudian HPP-nya sudah ada dan BMC sama action plan-nya belum ada. Kemudian untuk Deknilu Jewelry ini potensi pasarnya sudah ada, analisis kompetitornya belum ada, HPP-nya sudah ada, BMC dan action plan-nya belum ada. Kemudian untuk El Barak Official
potensi pasarnya sudah ada, kemudian analisis kompetitornya belum ada, HPP-nya sudah ada, BMC dan action plan-nya ini juga belum ada. Nanti mungkin bisa dilengkapi. Ini merupakan daftar nama mentor kita ya. Mentor kita ada 8, ada Pak Rohani, ada Pak Hendra, ada Pak Dadang, ada Pak Deva sendiri, ada Syahrul, kemudian ada Fikri, dan kemudian ada saya sendiri. Nah, ini rencana jadwal mentoringnya. Jadi rencana mentoringnya itu dalam 1 hari aja. Jadi nanti hari selanjutnya nanti kita tentukan bersama-sama hari apa gitu. Kemudian nanti mentoring dimulai dari pukul 8 sampai dengan pukul 5 yang akan dibagi menjadi 2 sesi. 2 sesi yang pertama itu nanti untuk produk pangan, kemudian 2 sesi yang juga untuk bidang industri kreatif. Untuk pembagian jadwal sesinya, yaitu untuk bidang pangan nanti Kuji Milk, Balda Kenah, dan Imade Instan dengan mentornya yaitu Pak Dadang Tresnakusuma, kemudian nanti Santap Durian, Kalkun Nasi Merah, dan Snack In nanti dengan Pak Deva, kemudian untuk Sira dan Enak Donat nanti dengan M. Syahrul, kemudian untuk yang bidang industri nanti untuk kompos dan juga Suskaki nanti dengan Pak Deva, kemudian LS Extension, Human Clothing, dan El Barak Official nanti dengan Mas Fikri. Kemudian untuk Deknil Jewelry, The Groovy Wedding, dan Indoetik nanti dengan saya sendiri. Nah, nanti materi mentoringnya itu terdiri dari deskripsi dan manfaat produk, analisis kompetitor tadi yang belum ada, kemudian HPP, kemudian ada analisis pasar, kemudian SWOT beberapa sudah ada tapi banyak juga yang belum, kemudian ada BMC, rencana pemasaran, rencana pengembangan dalam bentuk action plan, dan nanti dikemas dalam bentuk semuanya itu adalah business plan. Mungkin begitu saja. Selanjutnya mungkin bisa langsung sesi diskusi, Mbak Meta. Ya, Mbak Fiona, terima kasih. Teman-teman boleh dilanjut dengan diskusi. Mungkin kita dari urutan sesuai dengan yang tadi dipaparkan Mbak Fiona aja kali ya. Jadi diminta untuk menyampaikan boleh, Mbak, diskusinya lebih lanjut. Mungkin boleh Mbak di-share lagi. Oh ya, yang terakhir di jadwal mentoring ya, Mbak? Iya. Ya. Begini, Mbak. Boleh dari Kuji Milk. Apakah ada perwakilan kelompok? Tadi siapa aja? Kuji Milk. Oh, udah ada. Tadi Kuji Milk yang kurang itu di bagian apa ya Mbak Fiona, biar mungkin mereka bisa menyampaikan secara lisan. Nanti detailnya mungkin mereka bisa revisi lagi proposal. Boleh. Tadi Kuji Milk itu yang belum ada di bagian analisis kompetitor, kemudian BMC-nya juga belum, dan action plan-nya juga belum ya. Mungkin nanti kalau action plan bisa dibuat bersama-sama dengan mentor. Jadi target ke depan itu bisa dibuat tuh sama-sama 6 bulan terakhir ini gitu. Iya. Boleh silakan Kuji Milk atau ini dari awal dulu, Kalkun Nasi Merah. Boleh dari Kalkun Nasi Merah dulu deh, Mbak, ini. Ya udah, Kalkun Nasi Merah apakah hadir? Atau yang mewakili boleh? Sebentar, kayaknya nggak ada nih, Mbak. Nggak ada ya? Kalkun Nasi Merah? Nggak hadir ya? Iya, mungkin bisa langsung di next ke Baladak Ngenah. Boleh? Silahkan. Ini Baladak Ngenah nih apa nih? Saya juga penasaran bahasanya Sunda. Kalau nggak salah ini ya keripik kaca ya? Iya betul Mbak, itu keripik kaca gitu Mbak. Cuma aku karena ngambilnya dari nama yang biasa aku jual di kampung aku, jadi aku ngambil nama itu. Baladak Ngenah ada di mana lokasi usahanya Mbak? Mbak Farah ya? Aku kalau aku sekarang sih domisilinya di dekat kampus ya Mbak. Terus kalau untuk itu aku biasa ngambil bahannya dari Ciamis Mbak. Oh gitu. Dekat kampus berarti di Depok ya? Iya, di Jagakarsa Mbak. Oh di Jagakarsa, oke. Oh, ini yang belum memang untuk analisis kompetitor sama BMC-nya belum ada ya Mbak untuk Baladak Ngenah sendiri? Kalau BMC-nya udah ada Mbak, cuma waktu itu saya lupa input, jadi nanti saya perbaiki aja proposalnya Mbak. Oh iya boleh, nanti pada saat mentoring mungkin nanti sambil ditampilkan BMC-nya ya Mbak ya, kepada mentornya nanti supaya bisa direview sama-sama gitu, sambil bisa dibuat action plan-nya. Untuk analisis kompetitornya belum ada Mbak, memang atau gimana? Belum Mbak, iya emang belum. Oke.
Berarti nanti sambil dibuat ya Mbak ya, biar pada Ya. saat mentoring nanti tugasnya bisa lebih ringan gitu. Mbak Fiona, Ya, izin sebentar Mbak Fiona. ya. Untuk potensi pasar itu ini apakah sudah termasuk ada market size, market share, dan market value belum? Sepertinya belum sih Pak, mereka Belum baru ya, baru menginikan segmentasi ya, analisis pasarnya aja sih Pak. Iya, baru sebagian di baru proposal. segmentasi ya, baru segmentasi Iya, ya. iya, Oke, berarti nanti jadian fokus untuk kita mentoring juga itu ya, market iya, share dan market value ya. iya, Ya, ya. mungkin. Kemudian Kujimilk, Iya, Kak. iya. Kujimilk ini belum ada analisis kompetitor dan BMC-nya ya? Untuk BMC-nya sudah, Kak, tapi kemarin belum masuk ke proposal. Oke, boleh. Berarti nanti bisa direview bareng-bareng dengan mentor. Untuk analisis kompetitornya nanti bisa dibuat ya Mbak ya? Iya, Kak. Oke. Nanti kalau potensi pasar nanti bisa dilengkapi lagi seperti yang Pak Deva sampaikan tadi, nanti dilengkapi bersama mentor juga, atau misalnya mau sambil dicari sebelum bertemu mentor, kan nanti bertemu mentor kemungkinan jadwalnya nggak hari ini ya, nanti ada dijadwalkan lagi, mungkin biar pada saat ketemu mentor udah ada draftnya gitu. Boleh juga. Oke, Besok bisa ya Mbak Fiona ya? Besok. besok Iya. teman-teman gimana? Besok apakah bisa tadi menurut apa namanya di jadwal yang saya buat ini Saya bisa Mbak besok. dari jam 8 sampai jam 5. Tapi nanti kan dibagi sesinya ya. Apakah bisa? Saya bisa, Mbak. Saya bisa Mbak. Bisa Enak. ya. Ini Kalau pada jadwalnya. bisa kita satukan besok Mbak Fiona gitu. Jadi besok semuanya ini sesuai jadwal yang ditentukan ini bisa semua ya berarti ya? Saya bisa, Mbak. Oke. Siap, bisa semua berarti. Oke, berarti besok ya Pak Deva ya rencananya Ya, untuk boleh, mentoring boleh. Oke. Boleh besok. Nanti kita koordinasi. Udah ada WAG belum? Udah ada WAG-nya ya nanti di yang Inkubi food sama non food Inkubi ya. Betul. Oke. Baik. Jadi semua. Oke. Tadi sampai Kuji ya. Untuk snack in tadi potensi pasarnya sudah ada, kemudian HPP-nya sudah ada ya. Jadi snack in apakah hadir? Snack in. Snack in. Snack in ada tuh juga nih Mbak Fiona. Oh, tadi yang nggak ada berarti ini ya Mbak, kalkun sama snack in belum ada ya? Iya. Tuh, kemudian Syrah Healthy Dessert Jar, siapa perwakilannya? Ya, Mbak. Oke. Analisis kompetitor sama BMC-nya belum ada ya Mbak? BMC sudah, Mbak. BMC sudah? Analisis belum dimasukin memang. Oke, boleh nanti dilengkapi ya Mbak ya. Mbak Fiona, Syrah Healthy Dessert Jar ini kemarin dapat hibah dari P2MW. Wah. Wah, alhamdulillah nih. Wah, udah ini berarti ya. Udah apa namanya? Udah berjalan nih usahanya berarti. Oke, berarti udah lengkap nanti karena berarti bisa dilengkapi lagi nih kalau udah dapat pendanaan nih berarti. Analisis pasarnya mungkin bisa lebih lengkap lagi nanti ya mungkin Syrah Healthy Dessert Jar ini. Oke. Untuk Bismart Santap Duren BMC-nya belum ada ya? Mas siapa tadi itu? BMC-nya udah Mbak Sri. Oke. BMC-nya udah ada ya Mbak ya? Nanti mungkin boleh dimasukin ya Mbak ya BMC-nya. Ini juga menang P2MW kemarin Mbak Fiona. Oh, pantesan. Jadi kita dapat 2. Produknya apa namanya? Kayaknya udah berjalan ini. Boleh kita kayaknya diundang buat makan duren ya kayaknya ya. Pak Deva boleh nih kayaknya ya Pak ya. Di Bogor soalnya nih Pak Deva. Iya, dekat. Ya. Kemudian ada Imada Instant Food. Yang belum ada tinggal analisis kompetitor nih sama action plan. Ini siapa nih yang hadir atau yang mewakili Imada Instant Food? Ada dari Eli Rosdiana sama Septianita. Oke, Mbak Eli nanti mungkin bisa dilengkapi ya analisis kompetitornya. Iya, Mbak. Iya, kemudian untuk NR Donat siapa yang mewakili? Mbaknya tadi Hadir, ada ya? Mbak. Iya, hadir. Untuk analisis kompetitor dan BMC-nya nanti mohon bisa dilengkapi ya, Mbak ya. Baik, Mbak. Untuk Indo Ethnic Gallery, Mbak Kintan tadi ya? Iya, betul, Mbak. Mbak nanti kemarin proposalnya bagus banget ya, cuma mungkin belum masuk tuh ya Mbak. Pasti udah ada sih, saya yakin itu udah ada semua pasti. Baik, nanti akan saya revisi ulang Mbak.
terkait ada yang siap. belum lengkapnya. Oke, siap Mbak Kintan. Kemudian Groovy Wedding Organizer ini tadi kayaknya belum ada yang hadir ya? Iya, Juga. belum. Kayaknya tadi berarti. Udah Mbak, aku Oh, udah hadir. udah. Iya. Kori Ainun sudah Kori hadir. Ainun aja boleh Oh, di rename namanya, jadi kita tahu nih. Oh iya, oke. Iya. Mbak Kori sudah lengkap ya proposalnya ya, cuma nanti di potensi pasarnya mungkin bisa dispesifikan lagi. Kemudian nanti action plan-nya dibuat bersama-sama ya Mbak dengan mentornya. Mbak Iya, Kori ya siap. tadi ya, dipanggilnya Iya. Mbak Kori. Oke. Iya, aku Kori. Oke, siap. Untuk yang ketiga ada Susqueki. Mas siapa tadi ini ya, jasa servis ya Mas? Saya, Jasa Mbak. layanan kebersihan sepatu ya Mas ya? Iya. Begitu ya Mas? Iya, Mbak, betul. Oke, analisis kompetitor sama BMC-nya belum ada ya Mas ya? Belum ada, Mbak. Iya. Oke, nanti ditambahkan boleh ya Mas ya? Untuk Oke. dilengkapi. Oke. Iya, Mbak. Untuk humans clothing tadi ada yang mewakili? Iya, Mbak, ada, Mbak. Oke, Mbak Aprilia, nanti belum ada analisis kompetitor dan BMC-nya ya Mbak? Atau sudah ada BMC-nya Mbak? Untuk analisis kompetitor sih udah ada, cuma tinggal input aja. Kalau sisanya BMC dan juga action plan-nya belum sih, Mbak. Oh, oke, siap, nanti bisa dibikin bareng-bareng kok Mbak, tenang aja kalau Iya. misalnya belum ada. Oke. Kemudian untuk komja, kompos cair ini udah lengkap nih. Ini Tadi tinggal action plan-nya. oke, action nanti bisa didiskusikan sama-sama mentor ya, Ya, Mas. Oke, untuk A-less extension tadi Mbak siapa tadi? Saya Mbak. Mbak Nurul ya? Ya. Oke, nanti analisis kompetitor sama BMC-nya belum ada ya Mbak? Iya. Oke, nanti bisa dibuat ya Mbak ya, sebelum ketemu mentor, kalau action plan nanti bisa dibuat sama-sama, nanti bisa di-draft-kan juga. Baik Mbak. Oke, untuk yang kedua ini, yang selanjutnya ada handmade wear jewelry nih. Mbak siapa tadi ya? Saya Ada. Mbak. Oke, Mbaknya analisis kompetitor sama BMC-nya belum ada ya? Iya, sebenarnya BMC udah buat, Mm-mm. tapi kemarin belum dimasukin ke proposal. Oke, berarti nanti bisa ditampilkan aja Mbak pada saat bertemu mentor. Kalau analisis kompetitornya nanti bisa dibuat ya, kira-kira kompetitornya siapa gitu dan kelebihannya apa. Ya, baik Gitu. Mbak. Untuk selanjutnya Barak official yang terakhir. Siapa yang hadir? Barak official belum ada yang hadir. Mbak Meta, tak yang belum berarti Barak sama Groovy Wedding ya? Kalkunasi merah, snack, sama Albarak. Tadi sebenarnya Albarak tuh ada deh. Cuman keluar lagi. Oh, keluar lagi. Oh ya udah, berarti nggak apa-apa. Oke. Kalkunasi merah sama snack yang tadi yang belum ada ya? Iya. Berarti. Oke. Oke, selanjutnya mungkin silahkan Bapak Ibu kalau mau ada yang ditanyakan. Kita rencananya berarti mentoringnya besok ya Pak Deva, dari jam 8 sampai jam 5. Nanti pembagiannya bisa di-share di grup, nanti saya sharekan jadwalnya di grup dan juga dengan mentor-mentornya. Silahkan Bapak Ibu kalau ada yang mau ditanyakan dari materi Pak Deva tadi, juga dari rencana mentoring besok, silahkan adik kalau ada yang mau ditanyakan. Kita besok mentoringnya melalui Zoom ya Bapak Ibu? Boleh dipersilakan Bapak Ibu, teman-teman peserta yang mau menanyakan terkait agenda hari ini bisa raise hand dan juga mengaktifkan kameranya. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan boleh. Atau mungkin saya yang nanya nih Mbak Fiona. Oh iya boleh Mbak Meta. Untuk persiapan besok nih teman-teman peserta nih harus mempersiapkan apa aja ya? Kan tadi beberapa ada yang belum lengkap proposalnya. Apakah mereka harus kirim balik proposal mereka di grup kah atau besok? Itu seperti apa Mbak Fiona dan Mas Deva? Mungkin bisa besok aja ya Pak Deva, pada saat bertemu mentor ya Pak. Silahkan mungkin Pak Deva. Ya, kalau bisa sudah ada lengkap, jadi kita tinggal mereview. Kalau bisa, tapi kalau belum pun ya bisa sambil bikinnya besok, sambil tanya. Nah, yang jadi pengen kita tahu juga intinya adalah rencana pengembangan realnya dari masing-masing teman-teman mahasiswa proposalnya. Rencana realnya tuh bisnisnya kayak gimana sih? Nah, itu nanti yang kita kasih input, kita kasih masukan. Tentu kan ada kendala atau apa gitu ya, atau butuh advice apa terkait
formulasi kah, terkait kemasan, terkait sistem aplikasi ataupun lainnya. Nah, itu masing-masing mahasiswa segera menyiapkan pertanyaan ataupun kendala dalam pengembangan produk ataupun strategi pemasarannya, supaya nanti kita dari mentor bisa mulai mengidentifikasi jadi pas saat mentoring sudah ada teridentifikasi problem-problemnya apa dalam mengembangkan bisnis tersebut, dan bisa segera kita diskusikan bareng-bareng dengan mentor. Di luar dokumen-dokumen yang tadi yang kurang-kurang gitu ya, Mbak Fiona ya, dokumen-dokumen yang kurang lengkap itu kan menjadi target output juga ya, dalam artian kalau kita bikin konsep bisnis yang atau ide bisnis yang memang prospektif dan potensial, tentunya dokumen tadi juga harus bisa mendukung apa yang kita sampaikan di proposal. Itu sih mungkin Mbak Fiona. Bu Meta. Oke, baik. Terima kasih Mas Diva. Untuk mentornya itu apakah udah hadir di grup ini, di Zoom ini, atau besok Mas Deva? Besok, rencananya besok. Baru besok karena wawancara semua nih Pak dengan SDM. Iya. Ada kegiatan. Kita ada kegiatan Gitu. wawancara. Mungkin nanti bisa dimasukin ke dalam grup WA juga ya Mbak Fiona, Mas Ya, Deva? Boleh ya. nanti saya masukkan. Nanti kami masukkan di grup WA. Oke. Nanti kita diskusi dulu sama mentornya Mbak Fiona habis ini ya. Iya, boleh. Lagi pada wawancara soalnya. Sudah kami Hmm. infokan mentornya dan sudah ready untuk besok gitu. Oke, baik. Terima kasih Mas Deva, Mbak Fiona. Teman-teman yang lain boleh menyampaikan apabila ada kendala atau mau Kalau ada tanya-tanya kendala, nih, mau tanya-tanya nggak gimana apa-apa. cara buat improve bisnisnya atau standar bisnis tuh bisa dikatakan udah berinovasi tuh gimana? Boleh ditanyain teman-teman. Mau sharing juga boleh tuh tadi Mbak Ya. Mbak Kintan mau Mbak sharing Kintan tuh tadi. boleh. Tadi Saya sempat mau baca proposalnya Mbak Kintan, itu bagus, modelnya Mbak Kintan sendiri ya? Iya, gini Mbak, saya itu kan ibarat kata kan masih small business lah ya. Apabila ada dana lebih pun memang kami peruntukkan untuk beli bahan dan lain-lain. Kebetulan memang untuk ini saya fokusin dananya untuk hal-hal produksi. Jadi karena nggak ada budget untuk model ya wes lah, saya sendiri dulu aja. Gitu, Bagus tapi Mbak. Ya alhamdulillahnya sih untuk saat ini sih yang saya hadapi untuk kesulitannya itu mungkin marketnya untuk di usia saya memang nggak begitu tinggi gitu untuk peminatnya. Kebetulan orang tua bekerja di satu instansi yang memang alhamdulillah kadang dari acara-acara tertentu itu memang diperlukan penyediaan door prize, merchandise, bazar-bazar. Nah, alhamdulillahnya dari beberapa daerah dari instansi tersebut kadang minta barang dari kami gitu. Jadi memang hanya mengandalkan dari acara-acara tersebut aja sih Mbak. Yang saya rasa kalau online dijual satuan itu memang nggak belum berjalan lancar dan banyak gitu. Permintaan itu lebih banyak untuk bazar, untuk merchandise gitu di acara-acara pemerintahan seperti itu. Karena mungkin pasarnya di kalangan yang 20 tahun ke atas gitu, 30 tahun ke atas. Untuk teman-teman yang milenial ini mungkin kan interestnya mungkin di bidang etnik ini masih belum terlalu. Maka dari itu kadang saya memang berusaha combine pakaian casual tapi juga dengan produk saya, tas saya itu etnik juga bisa kok dipakai untuk hari-hari untuk daily gitu Mbak. Kurang lebih seperti itu. Oke, baik Mbak Kintan. Berarti produknya memang tenun itu khas ya Mbak ya? Khas daerah mana Mbak tenunnya kalau boleh tahu Mbak yang diambil? Kalau kami itu mengambil tenun itu dari Nusa Tenggara Timur, rata-rata dari Sumba, ada tenun boti, kemudian dari Rote, kemudian juga kalau batiknya kami dari Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Tengah, Solo juga ada. Berarti sudah kerjasama dengan pengrajin di sana ya Mbak? Atau penenun atau
di Ya, pengrajin? kami ada kerjasama dengan pengrajin, tapi kebetulan untuk produk di juga komunitas tenun dari NTT juga kami memang rata-rata minta bahan dari ambil dari mereka Sama langsung. dari Oh, gitu. Iya, Banten, dari Baduy. Banten, dari Dayak Baduy. Oh, banyak juga ya, udah hampir Nusantara tuh ya Mbak ya, lumayan tuh Iya, bahan alhamdulillah, bakunya. karena memang fokusnya di kain etnik ini tidak hanya di tenun gitu. Memang kami lebih banyak di tenun, tapi fokusnya di tenun, tapi memang kami mengupayakan semua kain se-Indonesia gitu, etnik Indonesia makanya. Oke. Oke, selanjutnya mungkin dari Pak Erwin, Pak, ada yang mau didiskusikan bareng Mas Deva atau Mbak Fiona nih terkait pembinaan mahasiswa entrepreneur ini. Silakan Pak Erwin, apa masih berada di ruang Zoom? Oke, sepertinya Pak Erwinnya nggak ada nih. Dari teman-teman yang lain, Bapak Ibu dosen, oh ada. Ada, Met. Pak Erwin. Sorry, lagi Halo agak Pak. ribut. Halo, Mbak Silakan Pak. Meta, Mbak Fiona, Pak Deva. Halo Pak Mas Erwin. Erwin. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi nih Rioni dengan Pak Deva yang sangat kami hormati di Universitas Pancasila. IPB benchmark bagi kami. Bosan-bosan belajar ini dengan IPB menimba ilmu gitu ya. Setelah dulu belajar sekian lama, sekarang belajar lagi. Nah, mudah-mudahan ini kreasi yang kita lakukan ini bisa memberikan kontribusi yang positif untuk perkembangan kewirausahaan di Indonesia pada umumnya, dan mudah-mudahan secara spesifik nanti di Universitas Pancasila. Dan tentunya yang adik-adik, anak-anakku sekalian, terima kasih atas ide-ide dan juga gagasan dan juga invensi, produk-produk invensi yang telah kalian usulkan. Harapan kami tentunya sebagai dosen adalah ikutin program ini dengan fokus, dengan serius, dengan niat yang tulus dan tuntas nanti hingga selesai program yang akan difasilitasi oleh teman-teman dari inkubator bisnis dari IPB. Sebab kenapa? Sebab memang ini adalah wadah yang luar biasa dalam hal keilmuan dan juga dalam hal biayanya juga gratis gitu. Sebab nanti begitu teman-teman sudah keluar dari kampus, nggak lagi menjadi bagian dari sivitas akademika, maka untuk membayar konsultan itu mahal. Kalau teman-teman membayar Pak Deva secara personal, konsultan itu biayanya mahal, sangat mahal sekali. Saya paham itu. Beliau kalau berhadapan dengan perusahaan-perusahaan corporate di luar, itu bayarnya nggak cukup 7-8 digit, mungkin sekian digit bayarannya. Bisa aja Pak Erwin. Tapi karena kita sesama insan akademika, maka ini diberikan dengan fasilitas yang cuma-cuma gitu ya. Teman-teman cukup menggagas apa yang diminta. Ketika diminta tadi menyiapkan BMC, siapkan saja. Diminta untuk analisis pasar, itu disiapkan saja. Dan apalagi yang lain diminta lengkapi saja, ikutin prosesnya. Maka selama teman-teman dan juga anak-anakku semuanya menyiapkan dan ikut proses itu, maka pada hakikatnya sedang berada di jalan kesuksesan menuju sukses bisnis. Jadi sekali lagi terima kasih Pak Deva, sekalipun nanti selesai progresnya dengan Pak Deva gitu, dan nanti seperti yang disampaikan oleh Ibu Peti, akan diarahkan ke inkubator bisnis FEB Universitas Pancasila. Tentunya dalam konteks seperti itu, dalam hal kelembagaan, kami tidak bosan-bosan untuk berkomunikasi dengan Pak Deva terutama, dan juga inkubator bisnis IPB secara umum gitu ya, minta arahan dan segala macam, sehingga kemudian inkubator bisnis secara kelembagaan itu bisa menjadi lebih berdaya, mandiri, dan seterusnya. Sekali lagi terima kasih semuanya Pak Deva dan Meta ini yang luar biasa menginisiasi
acara ini. Thank you Terima sekali lagi. kasih, Pak Assalamualaikum Erwin. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi yang mau bertanya atau mau disampaikan ke Mbak Fiona atau Mas Diva sebelum kita tutup acara pada hari ini? Oke, sepertinya nggak ada nih Mbak Fiona, Mas Diva, Pak Erwin, kita boleh tutup acara hari ini. Udah 2 jam juga kita bersama, nggak kerasa. Terima kasih banyak Mas Deva, Mbak Fiona, Sama-sama Bapak Ibu Bu Meta. dosen, Pak Erwin, dan Ya, para Bu peserta Meta. yang hadir pada hari ini. Nanyanya pasti Saya- besok tuh Bu Meta. Besok Kenapa? pasti lagi ngumpulin pertanyaan dulu ini. Oh Besok iya, baru pada nanya saat mentoring besok gitu. harus aktif ya. Banyak Harus nih pasti yang wajib besok mah ditanyain. harus bertanya dengan mentornya, Oke. wajib bertanya itu. Iya, Karena siap. saya pengen minimal dari 15 ini setengahnya jadi lah Pak Erwin ya. Iya. Gitu ya. Amin, amin, amin. Amin, amin Setengahnya ya Allah. jadi Senang bener, bisnis senang. beneran. Kalau dari Oke. Setengahnya jadi bisnis beneran lah gitu kan. Amin, amin, Harapannya amin. gitu. Allah. Amin. Siapin pertanyaannya buat besok makanya Bapak Ibu Baik, teman-teman ya Pak. sesi mentoring. Ya, Oke, jangan lupa teman-teman yang hadir hari ini untuk mengisi link daftar hadir yang ada di room chat dan juga mendownload materi yang udah diberikan Mas Diva di room chat. Terima kasih banyak, saya Meta mewakili panitia yang bertugas pada hari ini. Pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Meta. Terima kasih, Mbak sama-sama. Meta. Terima kasih Fiona semuanya. Meta. Terima kasih teman-teman semua. Terima kasih. Terima kasih.